Ba'da maghrib sampai isya mengaji, tapi belajar fat belum pernah. Jadi dengan itulah hikmahnya, kata Pak Surudin, dengan Saifulana tidak pernah belajar kaligrafi berkaidah itu, makanya muncul gaya kaligrafi Saifuli gitu. Nah, di situ keunikannya gitu. Kalau saya pernah belajar kaligrafi yang berkaidah, mungkin maaf, gaya kaligrafi Saiful itu dianggap tanda kutip bid'ah gitu ya. Mungkin gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Surudin mendukung dan support gitu. Jadi suatu karya kaligrafi yang memang belum ada sebelumnya dari kaidah yang sudah ada gitu ya, ada 7 atau 8 macam kaidah. Bahkan waktu itu tahun 85 atau 86 sahabat saya Pak Surudin itu yang memberikan ini, menyematkan ini, bisa disebut dengan mazhab kaligrafi Saifuli gitu. Itu saya merasa terbebani mengatakan mazhab itu, berarti kan ada jamaah di kemudian hari gitu ya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya tetap berkarya konsisten sebagaimana yang saya ekspresikan selama ini, menemukan gaya dengan gaya Saifuli itu, malah banyak menghubung-hubungkan karakter Minangkabaunya begitu kuat, begitu punya karakter gitu ya, dengan garis-garis tajam dan seterusnya gitu. Jadi itulah pengalaman saya. Sebetulnya yang lebih mengawali kaligrafi kontemporer ini Pak Sadali almarhum, Pak Firus almarhum, Pak Amri Yahya, dan Pak Amang Rahman. Itulah guru-guru kita semuanya. Jadi boleh dikatakan saya ini mungkin generasi kedua dengan Pak Didin gitu. Jadi dengan sosok Pak Surudin itu dengan kaligrafi klasik atau tradisional, saya kontemporer. Mudah-mudahan nanti suatu waktu akan tampil dua sosok ini di sebuah eksibisi, itu yang saya harapkan gitu. Mudah-mudahan ada nanti entah pameran di Padang atau di tempat lain begitu ya. Jadi itu diharapkan sekali memberikan inspirasi dan motivasi bagi generasi berikutnya. Apalagi Pak Didi ini Dewan Hakim yang begitu mumpuni gitu ya, untuk menularkan ilmunya gitu. Dan dia juga sebagai alumni dari Gontor yang begitu piawai dengan kaligrafi yang berkaidah gitu. Dan saya sendiri memang basicnya selukis. Banyak belajar pada Pak Ade Firus, Pak Abdiyah ya, dan seterusnya gitu. Itulah sedikit pengalaman saya. Memang alhamdulillah saya sangat merasakan ya, dengan tema meresapi Islam melalui kaligrafi itu saya sangat merasakan, walaupun pendidikan saya dulu pendidikan umum, SMP, sisri dan asri atau isi sekarang, itu saya sangat merasakan. Saya merasa dituntun begitu. Alhamdulillah dengan berekspresi kaligrafi gaya Saifuli ini tanpa mengurangi secara tekstual, satu titik pun tidak akan saya inikan gitu, saya kurangi itu. Jadi itulah yang saya alami. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa, para peminat kaligrafi, kalau kita berkaligrafi bereksperimen gitu lah, katakanlah karya-karya inovasi atau karya kontemporer, tetap baik itu yang berkaidah atau non kaidah, yang secara tekstual itu tetap itu prinsip yang sangat kuat perlu kita pertahankan gitu. Jadi itu sementara mungkin yang saya sampaikan, Pak Muafir adalah teman-teman gitu, mahasiswa, Pak Didin. Semoga Pak Didin akan lebih banyak memberikan tausiah nanti bagaimana sejarah kaligrafi gitu ya. Kalau saya memang serang praktisi gitu Pak Didin, itulah harapan kami ke depan nanti. Mudah-mudahan dengan adanya lomba kaligrafi nasional yang diadakan di Kota Padang, mudah-mudahan kita juga bisa hadir nanti untuk menyaksikan bagaimana perkembangan kaligrafi di Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.